kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Ini permasalahan pokok kita ya, dari sisi leadership kepemimpinan. Yang paling membuat kita miris adalah justru orang-orang yang tidak amanah, yang tidak trusted, yang terpilih. Kenapa begitu? Karena hulunya sudah becek, hulunya sudah kotor. Kontestasi pemilihan itu semuanya ini semua. Miris saya mendengarnya. Sekarang yang namanya rebutan kepemimpinan itu selalu ini, pakai uang. Kalaupun tidak pakai uang, pakai lobby yang tidak didasarkan prinsip meritokrasi. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kamu bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semedang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk. Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu, lompat ke pintu. Tapi begitu masuk bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemanimu. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk.
Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur membengkak perutmu. Bengkak perutmu, meledak. Semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Ngeri, dapat bocoran rencana kecurangan Pilpres 2024. SBY, saya harus turun gunung. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapatkan bocoran soal adanya rencana kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, dia pun bersiap untuk turun gunung dalam menghadapi Pilpres 2024 tersebut. Kenapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Kata SBY saat memberikan pidato di acara Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center Jumat 16 September. Saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Tuturnya menambahkan, SBY kemudian membeberkan terkait apa saja yang diduga akan terjadi pada saat pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Dia menuturkan kecurangan akan terjadi saat penentuan calon presiden dan calon wakil presiden nanti. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, ujar SBY. Tidak hanya itu, Demokrat sebagai partai oposisi juga diduga akan dijegal dalam menghadapi pemilu 2024. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Demokrat tidak akan bisa mengajukan capres dan cawapres mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya bersama koalisi tentunya, tutur SBY. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka. Katanya menambahkan, sebagai pria yang pernah menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode berturut-turut, SBY pun menilai hal itu sebagai kejahatan. Pasalnya, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih, sehingga kecurangan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat, ucap SBY. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Ngeri, dapat bocoran rencana kecurangan Pilpres 2024. SBY, saya harus turun gunung. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapatkan bocoran soal adanya rencana